Sudah menabung bertahun-tahun. Sudah menahan keinginan beli ini itu. Sudah mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Akhirnya nama kita dipanggil ke Tanah Suci. Air mata jatuh saat melihat Ka'bah untuk pertama kali. Hati bergetar, bulu kuduk merinding, rasanya seperti mimpi. Semua terasa sakral, semua terasa suci, seolah setiap langkah penuh pahala. Tapi ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan. Tidak semua umroh yang dilakukan otomatis benar. Tidak semua yang sudah sampai Mekah, ibadahnya pasti sah. Dan tidak semua yang kelihatan rajin beribadah, caranya sudah sesuai sunnah. Faktanya, banyak jamaah tanpa sadar melakukan kesalahan fatal. Kesalahan kecil, yang terlihat sepele, tapi dampaknya besar. Ada yang tawafnya kurang putaran, ada yang salah niat ihram, ada yang melakukan amalan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Bahkan, ada yang terjerumus pada hal yang bisa merusak akidah. Lebih menyakitkan lagi, sudah capek, sudah keluar biaya besar, sudah berdesak-desakan, tapi pahala justru berkurang, atau malah tidak tercatat sempurna. Inilah alasan kenapa video ini penting sekali untuk kamu tonton sampai akhir. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi untuk saling mengingatkan, supaya setiap langkah kita di Tanah Suci benar-benar bernilai ibadah. Karena umroh bukan sekedar perjalanan fisik, ini perjalanan iman. Dan ibadah yang diterima Allah, bukan yang paling melelahkan, melainkan yang paling sesuai tuntunan Nabi. Jadi pastikan simak baik-baik. Siapa tahu, ada kesalahan yang tanpa sadar pernah kita lakukan. Kesalahan pertama. Dan ini yang paling sering terjadi, bahkan tanpa kita sadari. Banyak orang berangkat umroh dengan persiapan yang sangat matang. Tapi sayangnya, persiapan itu cuma urusan dunia. Koper baru dibeli, baju seragam disiapkan rapi, hotel dibandingkan satu persatu. Dekat Masjidil Haram atau tidak? Menu makanannya apa? Spot foto mana yang paling estetik? Semuanya dipikirkan detail. Tapi anehnya, saat ditanya, tata cara tawaf yang benar bagaimana? Di mana tepatnya mulai putaran? Apa saja larangan ihram? Masih banyak yang bingung. Masih banyak yang jawab, ya nanti ikut saja pembimbing. Padahal ini ibadah seumur hidup. Bukan acara study tour. Coba kita renungkan. Kalau mau ujian kerja saja kita belajar berminggu-minggu, kalau mau naik gunung saja kita latihan fisik. Lalu kenapa ibadah sebesar umroh malah tanpa ilmu? Padahal, Rasulullah sudah mengingatkan, ambillah manasik kalian dariku. Artinya jelas, ibadah itu harus sesuai tuntunan, bukan sekedar niat baik. Karena niat yang tulus, kalau caranya salah, tetap saja bisa tertolak. Jangan sampai kita datang jauh-jauh ke Tanah Suci, tapi hanya dapat capeknya saja. Bukan karena Allah tidak menerima, tapi karena kita sendiri tidak mau belajar caranya. Ingat, ilmu dulu, baru amal, bukan sebaliknya. Sekarang kita masuk ke kesalahan yang paling serius, paling berbahaya, dan sering tidak disadari. Bukan sekadar salah gerakan, bukan sekadar salah hitungan putaran, tapi ini menyangkut akidah. Kalau teknis salah, mungkin ibadahnya kurang sempurna. Tapi kalau akidah salah, bisa-bisa pahala kita justru hilang. Na'udzubillah. Masih banyak jamaah yang tanpa sadar membawa kebiasaan mistis dari kampung halaman ke Tanah Suci. Ada yang mengambil tanah Mekah, lalu dibawa pulang karena yakin bisa menyembuhkan penyakit. Ada yang mengumpulkan kerikil, pasir, atau debu, katanya untuk tolak bala. Ada yang menyimpan air zam-zam seolah-olah benda sakti. Bahkan ada yang mengusap-usap tembok, tiang, atau sudut-sudut tertentu, berharap dapat berkah. Seolah-olah benda itu punya kekuatan. Padahal, tidak ada satupun dalil yang mengajarkan itu.
Tidak pernah Rasulullah mengusap sembarang tempat. Tidak pernah sahabat mengambil tanah untuk jimat. Tidak pernah Nabi mengajarkan benda punya kekuatan goib. Ingat baik-baik, yang memberi berkah itu Allah, bukan batu, bukan tanah, bukan bangunan. Bahkan Hajar Aswad saja, batu dari surga. Umar bin Khattab pernah berkata, "Aku tahu engkau hanya batu. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu." Artinya apa? Sahabat saja paham, batu tetap batu, tidak punya kuasa apa-apa. Kita menciumnya hanya karena mengikuti sunnah, bukan karena percaya kekuatannya. Kalau sampai kita meyakini benda membawa keberuntungan, itu sudah mendekati syirik kecil. Dan syirik itu bukan cuma mengurangi pahala, tapi bisa menghapus semua amal. Bayangkan, sudah umroh, sudah tawaf, sudah sa'i, sudah nangis berdoa, tapi rusak hanya karena keyakinan yang salah. Sayang sekali kan? Karena itu, luruskan niat. Datang ke Tanah Suci bukan mencari benda berkah, tapi mencari ridho Allah. Jangan gantungkan harapan pada tempat, tapi gantungkan hanya pada Allah semata. Tauhid harus bersih, karena inilah fondasi utama ibadah kita. Kalau fondasinya retak, semua bangunan amal bisa runtuh. Masuk ke fase ihram, banyak juga yang salah paham. Ada yang terlalu kaku, sampai merasa tidak boleh buka jilbab di kamar hotel atau toilet, padahal itu tidak dilarang. Ada juga wanita yang merasa wajib pakai sarung tangan ihram, padahal justru Rasulullah melarang wanita memakai penutup tangan saat ihram. Dan yang sering terjadi, setelah sa'i langsung ganti pakaian biasa, tapi lupa tahalul. Rambut belum dipotong, ihram belum selesai, tapi sudah merasa bebas. Akibatnya, status ihramnya masih ada. Ini bisa fatal. Sekarang saat tawaf, disinilah banyak kesalahan teknis terjadi. Ada yang memulai putaran tidak sejajar dengan Hajar Aswad, akhirnya hitungannya jadi kurang. Ada yang tawaf lewat dalam hijir Ismail, padahal itu bagian dari Ka'bah. Artinya, putarannya tidak sempurna. Belum lagi, demi mencium Hajar Aswad, saling dorong, saling sikut, bahkan menyakiti orang lain. Padahal mencium Hajar Aswad itu sunnah, tapi menyakiti muslim lain itu dosa. Mana yang lebih penting? Dan ada juga yang mengusap semua dinding Ka'bah. Padahal Rasulullah hanya mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Ingat, dalam ibadah, tambah-tambah sendiri itu bukan pahala, justru bisa jadi salah. Sekarang saat tawaf, disinilah banyak kesalahan teknis terjadi. Ada yang memulai putaran tidak sejajar dengan Hajar Aswad, akhirnya hitungannya jadi kurang. Ada yang tawaf lewat dalam hijir Ismail, padahal itu bagian dari Ka'bah, artinya putarannya tidak sempurna. Belum lagi, demi mencium Hajar Aswad, saling dorong, saling sikut, bahkan menyakiti orang lain. Padahal mencium Hajar Aswad itu sunnah, tapi menyakiti muslim lain itu dosa. Mana yang lebih penting? Dan ada juga yang mengusap semua dinding Ka'bah, padahal Rasulullah hanya mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Ingat, dalam ibadah tambah-tambah sendiri itu bukan pahala, justru bisa jadi salah. Ini juga sering terjadi, zikir keras-keras sampai mengganggu orang lain. Tawaf sambil live streaming, sa'i sambil selfie. Ibadah malah jadi konten. Tanah suci itu tempat merendahkan diri, bukan pamer ibadah. Allah tidak butuh dilihat manusia, yang Allah lihat hati kita. Kadang bukan ibadahnya yang kurang, tapi adabnya yang hilang. Sahabat, umrah itu tamu Allah, tidak semua orang dipanggil. Jangan sampai kesempatan mahal ini rusak hanya karena kita malas belajar. Karena ibadah yang diterima itu bukan yang paling capek, tapi yang paling benar caranya. Datanglah dengan ilmu, datanglah dengan adab, datanglah dengan hati yang bersih. Supaya pulang bukan cuma bawa oleh-oleh, tapi bawa ampunan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk bantu sebarkan kebaikan. Like, share, dan subscribe, supaya makin banyak jamaah yang umrohnya benar dan mabrur. Tulis di komentar juga, kesalahan mana yang baru kamu tahu hari ini. Semoga Allah mudahkan kita semua ke Tanah Suci, dan menerima setiap langkah ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.